Puji Tuhan. Salam kerajaan. Sekali lagi, salam kerajaan. Saudara berkobar-kobar, amin. Saudara bergelora. Saya percaya hari yang baru, bulan yang baru bagi kita juga hari ini, dan jadwal ibadah yang baru tentunya. Haleluya. Tentunya saya lihat wajah-wajah yang makin fresh. Haleluya. Karena pastinya semua sudah menikmati akan anugerah Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur hari-hari ini ada banyak hal yang Tuhan sedang tunjukkan bagi saya, sehingga menjadi fix dalam kehidupan saya. Sehingga tidak ada lagi yang menjadi tanda tanya. Dan saya rindu itu juga terjadi bagi saudara, sehingga hari-hari yang saudara jalani, hari-hari yang saudara lewati hari-hari ini, jangan lagi menjadi hari-hari yang penuh dengan tanda tanya, tetapi biarlah menjadi hari-hari yang menjadi realita dalam kehidupan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara siap menerima firman Tuhan hari ini? Ya. Mana Clay? Ibu Gembala ada Clay? Haleluya. Ayo Clay, sini Clay. Ya, sini Clay. Ini buat Clay. Haleluya. Clay tahu ini kunci apa? Kunci motor. Kunci apa lagi? Kunci gereja. Kunci apa lagi? Kunci di atas. Ini kunci apa? Kunci rumah? Rumah. Ada kunci mobil? Ada. Nggak ada. Haleluya. Nah, saudara lihat di depan sini, saudara. Clay, dia pegang kunci, saudara. Yang jadi pertanyaan, apakah kunci ini berfungsi bagi dia? Menurut saudara berfungsi nggak bagi dia? Bisa nggak dia mempergunakan kunci-kunci ini? Semua sudah diberikan bagi dia. Ada rumah, ada motor ada 2. Kemudian ada apa lagi? Wah, semua ada kunci. Tetapi kunci ini tidak berfungsi bagi dia. Kenapa kunci ini tidak berfungsi bagi dia? Karena dia tidak bisa mempergunakan kunci ini. Dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dia tidak tahu apa fungsi ini. Walaupun dia tahu ini kunci apa, kalian? Ini coba lihat, kunci apa itu? Motor. Kunci motor. Bisa kalian bawa motor? Gak bisa. Walaupun dia pegang kunci, tapi dia tidak bisa menggunakan kunci itu. Karena kunci itu tidak berfungsi bagi dia. Haleluya. Nah, saya mau sampaikan satu hal bagi kita semua. Saya harap saudara perhatikan hal ini. Terima kasih, kalian boleh kembalikan? Boleh? Terima kasih. Kita doakan biar supaya ada kunci mobil nanti. Silakan duduk, Clay. Haleluya. Nah, dia sudah pegang semua kunci, tapi dia tidak bisa mempergunakan kunci-kunci yang ada. Kenapa? Dikasih kunci motor, dia nggak bisa bawa motor. Haleluya. Dia nggak bisa. Kalaupun ada mobil, dia nggak bisa bawa mobil. Dikasih kunci rumah, dia belum bisa buka rumah. Dia nggak bisa mempergunakan semua kunci-kunci itu, saudara. Nah, saudara percaya nggak kepada saya dan saudara, kita diberikan kunci kerajaan Allah? Saudara percaya nggak bahwa saya dan saudara diberikan kunci kerajaan Allah? Yang setuju katakan amin. Saya rindu kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan. Saya harap saudara menerima firman hari ini berkobar-kobar. Saudara berkobar-kobar.
Matius pasal 16, kita buka bersama-sama. Matius pasal 16, ayatnya yang ke-19. Haleluya. Matius 16 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya rindu saudara bukan hanya membaca, tapi saudara menyimak, memperhatikan. Haleluya. Wah, jadi terang sekali. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu akan, belum semua. Baca sama-sama. Keluarkan suara saudara, biar ini menjadi realita dalam hidup saudara. Katakan amin. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan yes. Saudara dengar baik, saudara, kita sudah baca. Ini waktu saya membaca lagi ayat ini saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya sudah bacakan bagi saudara. Tetapi saya mau hari ini dipertajam lagi bagi kita semua. Jadi waktu saya baca lagi, saya bilang, wow, dahsyat. Katakan amin. Dahsyat. Kenapa? Karena ayat ini berkata, apa yang kau ikat di bumi. Bilang sama-sama, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa maksudnya dari ayat ini, saudara? Dengar baik, perhatikan saudara. Ayat ini bicara tentang apa? Ayat ini bicara tentang kuasa. Amin. Ayat ini bicara tentang kekuatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Bicara kuasa, bicara kekuatan. Wah, dahsyat saudara. Mengikat dan melepaskan. Ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Bilang kiri kanan, ini kekuatan yang luar biasa. Saya harap saudara perhatikan firman Tuhan hari ini. Jangan sampai kita teralihkan dengan hal yang lain. Supaya saudara gak sia-sia datang hari ini. Karena ada firman kerajaan yang akan dilepaskan bagi hidup saudara. Sehingga apa yang mengikat saudara hari ini harus terlepas. Kita sudah terlalu lama terikat dengan hal-hal dunia, dengan hal-hal yang membawa kita kepada kelemahan, membawa kita kepada hancuran, bahkan kebinasaan, saudara. Makanya harus dilepaskan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ini kekuatan yang luar biasa. Bilang, ini kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Ini bukan hasil dari saudara bertapa bersemedi di Gunung Kawi. Bukan. Ini dihasilkan kekuatan yang luar. Bukan karena saudara ke gua di pantai selatan sana, saudara. Cari ilmu. Enggak ada, saudara. Tetapi ini firman Tuhan, saudara. Amin. Sekali lagi firman Tuhan. Katakan di sana, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wah, saudara. Kalau saudara cuma baca-baca begini, saudara nggak ngerti. Tapi kalau saudara memahami, wah, makanya saudara berdoa setiap firman Tuhan yang dilepaskan, tangkap dengan rohmu. Saya selalu bilang, jangan taruh di pikiran, nggak bakal masuk, saudara. Haleluya. Dan bicara melepas yang di bumi sehingga terlepas di surga, mengikat. Ini saudara bicara tentang kepercayaan, saudara. Sesuatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Ini kekuatan, kuasa yang Tuhan berikan. Tapi dengar baik, kuasa ini, kepercayaan ini diberikan apabila, katakan apabila. Dikatakan apabila kepada saudara, kepadamu diberikan
kunci kerajaan sorga. Jadi bicara saudara bisa mengikat, saudara bisa melepaskan, kuasa itu, kuasa mengikat dan kuasa melepaskan itu hanya bisa saudara dapatkan apabila saudara mendapatkan kunci kerajaan sorga. Di sana dikatakan akan, kepadamu akan. Saya mau tanya, kalau akan sudah belum? Belum. Tapi proses, saudara. Amin. Akan. Makanya kita butuh proses, saudara. Nah, tadi saya sudah kasih contoh. Saya harap ini saudara mengingat terus, saudara. Anak kecil, saudara, diberikan kunci. Semua kunci diberikan. 5 kunci diberikan sama dia, saudara. Semua kunci diberikan. Mau rumah, kendaraan, motor, semua diberikan kepadanya. Tetapi semua yang dikasih nggak bisa dia gunakan, tidak bisa dia fungsikan, tidak bisa dia pakai, belum bisa. Saya tanya, kenapa saudara? Kenapa dia belum bisa? Saudara jawab, kenapa? Semua kunci udah diberikan nih, tapi kenapa dia belum bisa pergunakan? Coba saudara jawab, kenapa? Karena dia belum dewasa. Bilang sama-sama, karena dia belum dewasa. Haleluya. Makanya saudara perlu didewasakan. Katakan amin. Makanya saudara harus didewasakan. Makanya saudara dengar baik. Saudara akan menerima semua apa yang ada di sorga. Perhatikan ini, saudara. Saya bicara nggak main-main, saudara. Apa yang ada di sorga akan diberikan bagi saudara. Katakan yes. Semua itu akan diberikan, saudara. Tetapi saudara harus di sini. Artinya apa? Saudara harus ada di rumah Allah. Kenapa saya mesti ada di rumah Allah? Karena di rumah Allah ini saudara diproses. Katakan amin. Makanya engkau harus ada tertanam di rumah Allah. Kenapa? Karena di rumah Allah saudara akan diproses, harus diproses. Supaya apa? Semua saudara menerima semua kepercayaan yang Tuhan akan berikan. Amin. Kepercayaan Tuhan, berkat Tuhan. Sekali lagi, saya nggak bicara tentang materi uang, saudara. Berkat kuasa. Supaya apa? Saudara menghandle kehidupan saudara. Karena kalau saya bicara berkat materi, kalau saudara materi juga saudara nggak bisa handle, bahaya. Makanya banyak kita lihat bahwa kehidupan orang percaya, saudara, jatuh bangun. Padahal kita tahu bersama bahwa gereja dirancang untuk menjadi kuat. Katakan amin. Amin. Gereja itu dirancang oleh Tuhan untuk berkemenangan. Katakan yes. Gereja dirancang untuk menjadi kuat. Gereja dirancang untuk berkemenangan. Asalkan apa? Tahu fungsinya. Haleluya. Nah, makanya saudara harus tertanam di rumah Allah. Kenapa? Karena di tempat ini saudara sedang didewasakan. Sama-sama katakan, saya di tempat ini sedang didewasakan. Katakan yes. Jadi saudara berada di sini, saudara bukan cuma kumpul-kumpul. Oi, saudara di sini bukan hanya datang dan pergi sesuka hati. Enggak. Saudara ada di sini karena tangan Tuhan yang bawa saudara. Haleluya. Saudara ada di sini karena Tuhan yang bawa kehidupan saudara. Supaya apa, saudara? Supaya saudara didewasakan di tempat ini. Makanya saudara kalau ada di gereja sini jangan banyak persumutan. Haleluya. Saudara kalau ada di gereja ini jangan usah banyak persumutan. Jangan banyak hitung-hitungan, jangan banyak perhitungan. Kalau ada di gereja ini jangan banyak pertanyaan.
saudara sedang diproses dan dibentuk untuk menjadi dewasa. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita sebenarnya saudara, gereja Tuhan itu saudara, beberapa waktu yang lalu saya katakan, saya kurang setuju kalau seandainya bilang gereja Tuhan itu sebagai bengkel. Tapi kan benar, bagaimana? Kan gereja itu tempat orang yang rusak, jadi harus diperbaiki. Makanya gereja Tuhan itu kan sering saudara dengarkan, gereja harus menjadi bengkel, ketok magic, ketok kan ada tuh ketok magic, jadi bengkel, memperbaiki yang rusak-rusak. Datang pendeta satu, dia khotbah lagi, gereja harus menjadi rumah sakit, karena gereja ini adalah tempat orang-orang sakit. Haleluya. Gereja harus jadi bengkel, gereja harus jadi rumah sakit. Saya bilang, saudara, gereja yang dua itu saudara, nggak ada di Alkitab. Dengar, dua tadi itu yang saudara bilang nggak ada di Alkitab masalahnya. Itu pendeta ngarang-ngarang aja itu. Serius saya ngomong, pendeta ngarang-ngarang aja. Karena firman Tuhan berkata, gereja harus menjadi rumah Allah. Menjadi rumah untuk apa? Saudara ditumbuhkan untuk menjadi dewasa. Jadi bilang kiri kanan, gereja bukan bengkel. Woi, gereja bukan rumah sakit. Kalau gereja bengkel, biasanya apa? Bengkel kalau saudaranya udah jadi, dia mau tinggal di situ terus tuh mobil. Pulang dia. Rumah sakit. Kalau saudaranya sudah sembuh, masih mau tinggal di rumah sakit. Pulang. Tapi kalau rumah, dia pasti akan kembali ke rumah. Katakan amin. Makanya saudara, jangan jadi pasien, jangan jadi mobil rusak. Walaupun saudara rusak, tapi saudara itu anak. Anak itu memang harus dipola, dibentuk. Haleluya. Diajar. Kalau kurang ajar, mesti diajar. Haleluya. Karena kalau gembala yang ngajar nggak mungkin masuk penjara, saudara. Ada undang-undangnya. Karena tujuan kita, saudara, untuk menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus. Katakan amin. Jadi saudara ada di sini untuk apa? Dibentuk, ditumbuhkan supaya didewasakan. Makanya saudara kalau sedang dibentuk, dengar baik. Kalau saudara sedang dibentuk, relakan hatimu. Kalau sedang dibentuk, relakan hidupmu. Haleluya. Bilang kiri kanan, kalau lagi dibentuk, relakan hatimu, relakan hidupmu. Pujian ibu kepala tadi. Hatiku rendah dengar firman-Mu. Makanya kalau dengar firman jangan tinggi-tinggi hatinya, saudara. Rendahkan hatimu. Supaya apa? Kalau firman datang, masuk. Kenapa firman nggak pernah masuk? Engkau tahu standarnya tinggi. Firman ditolak terus. Makanya dengar firman, ku mau yes Tuhan, ku kan yes, berserah pada firman-Mu. Kenapa berserah? Karena kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Sudah terlalu lama saudara dibentuk dengan pola dunia. Woi, sudah terlalu lama saudara ada di Babel. Makanya saudara harus kembali. Orang-orang yang ada di Babel, Tuhan bilang harus dikembalikan kemana? Ke Yerusalem. Kenapa? Harus dikembalikan kemana? Ke Bethlehem, ke tanah perjanjian. Yerusalem bicara tentang apa? Rumah doa. Bethlehem bicara apa? Rumah roti. Supaya ada makanan di sana. Bukan makanan
jasmani, makanan rohani. Yes. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara mesti ada di rumah. Makanya kalau saudara dengar khotbah, kamu adalah bengkel, bilang ngada-ngada nih Bapak Gembala, ngada-ngada nih pendeta ini. Nggak ada saudara bengkel, nggak ada gereja itu. Gereja itu rumah sakit, nggak ada. Walaupun saudara sakit, kalau di rumah saudara pasti diurusin saudara. Yes. Haleluya. Haleluya. Karena kita apa namanya saudara? Sekali lagi, di rumah itu tujuannya supaya saudara dibangun kehidupan saudara sampai menjadi anak. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara kalau sedang dibentuk, sekali lagi, relakan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Saudara masih ingat yang saya sampaikan di grup? Contoh 2 anak. Ini gambaran daripada Tuhan sedang mempola kehidupan. Yang bungsu dan yang sulung. Saya mau tanya, sebelum saya mau tanya. Siapa yang terhilang dari 2 anak ini? Siapa yang terhilang? Jawab. Menurut saudara siapa yang terhilang? Jawab dong. Bungsu. Bungsu atau sulung? Bungsu. Sulung. Mana yang benar? Bungsu atau sulung? Dua-dua hilang. Bungsu terhilang di luar, tapi sulung terhilang di dalam. Wah, saya ketika dibukakan firman Tuhan ini, saya harap saudara tangkap ini. Ini luar biasa saudara. Jangan saudara, kita terlalu banyak dengar khotbah, wah maka kembalilah si bungsu. Si sulung juga dia sedang terhilang. Terhilang di mana? Di rumah bapaknya. Kenapa dia bisa terhilang? Karena bapaknya dia selalu salah paham, curiga dengan bapaknya. Kayaknya pendeta ini selalu, Bapak Gembala ini kayaknya selalu singgung-singgung saya. Curigaan melulu saudara. Padahal kami tujuannya sedang mempola hidup saudara, sedang membangun kehidupan saudara. Haleluya. Jangan sampai saudara ibadah-ibadah tapi terhilang. Hati-hati loh. Nggak jaminan kau hadir dan kau benar-benar ada nyata. Kadang-kadang kau cuma ada di gereja formalitas. Kadang-kadang banyak anak-anak di rumah tapi terhilang. Bukankah banyak begitu? Rumah bukan menjadi tempat hidup bersama, tapi hanya menjadi apa? Tempat tinggal, tempat persinggahan. Makanya hati-hati saudara. Rumahmu harus kau bangun dengan benar. Polanya apa? Pola firman. Ajar anakmu saudara. Jangan bosan. Saudara pilih. Saudara yang menegur anakmu atau Tuhan yang tegur anakmu. Hati-hati saudara. Saya ketika dapat ini dari orang tua rohani saya saudara. Papa mama saya bilang ini. Jangan jadikan anakmu musuh Tuhan. Kenapa? Kok bisa anak kita jadi musuh Tuhan? Sebelum dapat anak kita berdoa, Tuhan saya ingin punya anak. Ketika Tuhan berikan anak, kenapa nggak ibadah-ibadah? Soalnya anak saya kalau samanya ibadah rewel. Kalau anak saya mau ibadah, nggak bisa diam, lari-lari, nggak bisa tenang, wah mengganggu, malu Pak Gembala. Dari kecil engkau tidak latih anakmu datang beribadah, jangan harap dia besar dia datang ibadah dengan baik. Dari kecil engkau tidak latih anakmu untuk ada di rumah Allah, untuk diajar, dididik, didewasakan. Jangan harap dewasa nanti, saudara, dia akan tertanam di rumah Allah. Makanya latih anak-anak kita saudara, supaya apa? Terus tertanam di rumah Allah. Amin. Jangan jadikan anak kita musuh Allah. Kenapa? Karena
gara-gara anak kita kemudian gak datang beribadah, saudara. Ya. Secara tidak langsung engkau sedang memposisikan anakmu menjadi musuh Tuhan. Lebih penting anakmu. Lebih penting engkau jaga perasaan anakmu, engkau lebih penting engkau jaga anakmu, tapi engkau tidak mementingkan urusanmu dengan Tuhan, sehingga Tuhan bermusuhan dengan anakmu. Saya bilang, bertobat saudara. Saya berapa kali telepon dengan ada jemaat yang baru punya anak-anak, saudara. Saya bilang, jangan jadikan anakmu itu musuh Tuhan. Biarlah mereka mau main juga, saudara. Yang penting saudara jaga mereka. Dan saudara lagi, makanya butuh rumah untuk mereka dididik, dilatih. Kalau lagi firman jangan jalan-jalan. Saya juga begitu dengan anak-anak saya. Itu mati kayak gini. Sekali lagi, ketika engkau sedang dipola, dibentuk dan didewasakan, relakan hatimu, amin. Relakan hidupmu, karena pembentukan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, kuk yang kuberikan kepadamu itu enak, saudara. Amin. Jadi walaupun itu beban, tetapi kalau Tuhan bersama dengan kita, nggak pernah jadi beban. Kita pasti mampu, saudara. Haleluya. Makanya engkau rumah Allah itu sangat penting. Firman Tuhan minggu lalu, coba kita buka kembali, saudara. Saya ingat, saudara. Ulangan 12 ayatnya yang kelima. Ulangan 12 ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama. Ulangan 12 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi belum semua. Ayo baca, ayo sama-sama. Buka Alkipon saudara atau lihat di depan ada. 1, 2, 3. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Katakan amin. Perhatikan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan, tempat yang dipilih Tuhan. Ada banyak tempat, saudara. Ada banyak gereja, ada banyak rumah doa, ada banyak tempat ibadah. Tetapi dengar baik, tempat yang dipilih Tuhan. Amin. Banyak gereja, banyak tempat ibadah, banyak rumah doa. Sekarang walaupun kadang-kala gereja orang bilang sulit membangun, sulit beribadah, tapi gereja tetap masih banyak. Banyak tempat, tetapi tidak dipilih oleh Tuhan. Makanya saudara, hati-hati saudara. Gak semua gereja itu dipilih oleh Tuhan. Saya berani sampaikan, gak semua tempat ibadah itu dipilih oleh Tuhan. Gak semua rumah doa itu dipilih oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi tempat yang dipilih oleh Tuhan. Dengar baik saudara, Tuhan yang memilih tempat buat saudara, bukan saudara yang pilih-pilih tempat. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini, kalau saudara ada di sini karena Tuhan yang pilih saudara untuk dapat tempat. Bukan KCCN, Bogor. Banyak tempat untuk beribadah. Tapi kalau saudara ada di sini karena Tuhan yang pilih tempat ini buat saudara. Haleluya. Tuhan yang menempatkan saya dan saudara supaya berada di tempat di mana yang tempat yang Tuhan mau. Katakan yes. Dikatakan di sana, di mana Tuhan mau, yang di mana Tuhan kehendaki, supaya apa saudara? Di sana saudara akan dibentuk, di sana saudara akan diproses. Katakan amin.
Nah, saudara, kalau pelayanan di sini, saudara, kalau pelayanan di sini tidak membentuk manusia roh dengan baik, saya katakan, kalau pelayanan di sini tidak membentuk manusia rohmu, saudara, mendingan saudara jangan beribadah, saudara. Kasihan, saudara. Tapi kalau tempat ini membangun kehidupan roh, saudara, ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini yang sedang meng-cleansing engkau, membersihkan kedagingan saudara. Itu adalah tempat di mana Tuhan sedang menaruh saudara. Haleluya. Dan di tempat itulah firman Tuhan berkata, harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Katakan amin. Saya rindu, saya senang dengan jemaat-jemaat yang dengan anak-anak rohani yang punya semangat exercise. Saya percaya nggak semua saudara ada di sini. Saudara ingin beribadah, mungkin ada yang nggak ingin beribadah, saudara. Minta izin sakit ada, minta izin jaga orang sakit ada. Yang nggak ada alasan juga ada, banyak saudara. Tapi saudara ada di sini karena saudara sedang mau dibentuk, mau didewasakan. Haleluya. Kenapa? Karena saudara di tempat ini saudara sedang dibangun manusia roh saudara. Yang kami bangun di sini bukan manusia jasmani saudara, bukan batinia saudara, tetapi roh spirit yang ada di dalam saudara. Makanya kami memposisikan diri menjadi, bukan hanya menjadi gembala secara literal, secara organisasi, tetapi kami menjadi orang tua bagi anak-anak rohani yang ada di rumah. Haleluya. Jadi ini penting saudara. Sekali lagi, sekarang kan kita lihat kan di luar sana banyak sekali gereja saudara, tetapi tidak menjadi rumah Allah, bukan menjadi rumah Tuhan. Karena banyak gereja justru dibangun atas dasar apa? Ya, banyak alasan-alasan orang membangun gereja. Tapi biarlah kita gereja ini dibangun atas dasar karena Tuhan. Amin. Haleluya. Karena banyak sekali gereja ada tetapi tidak menjadi rumah Tuhan. Makanya saya mau katakan siang hari, banyak sekarang pendeta-pendeta tapi tidak menjadi hamba Tuhan. Banyak pendeta tapi nggak menjadi hamba Tuhan. Mereka menjadi hamba apa? Hamba apa? Hamba uang. Hamba apa? Hambatan. Menjadi hamba uang, bahkan menjadi hamba setan, bukan menjadi hamba Tuhan. Makanya saudara bersyukur kalau saudara menemukan orang tua rohani, karena rohani saudara memang perlu didewasakan, dibangun, dipola, dibentuk saudara. Makanya saudara harus menemukan rumahnya dan saudara harus menemukan orangnya. Haleluya. Karena ini penting saudara. Jadi sekali lagi saya ingatkan, enggak semua rumah itu rumah Tuhan, dan enggak semua hamba Tuhan itu hamba Tuhan. Karena ada orang, ada hamba untuk dirinya sendiri, ada hamba ya saya nggak bilang hamba lah, ada pendeta. Karena kalau pendeta itu sekarang di KTP udah profesi. Sekarang di KTP itu pendeta itu udah jadi profesi saudara. Tapi profesi saya tetap hamba Tuhan. Haleluya. Nah, jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan tetapi bukan di rumah Tuhan. Banyak pendeta bukan menjadi hamba Tuhan tapi menjadi hambatan, menjadi hamba uang, hamba dunia, menjadi hamba setan. Kalau dia sudah menjadi hamba uang, menjadi hamba dunia, lama-lama pasti jadi hamba setan, saudara.
Karena dia akan beroperasi. Saudara, kalau dia hamba Tuhan, dia pasti kehidupannya standarnya, saya selalu bilang standarnya kita 4M. Clean, clear, pure dalam 4M. Merit, moral, money, motif. Makanya kalau saudara nggak bersih, nggak murni, nggak jernih dalam 4 hal ini, saudara, wah, mendingan tinggalkan, saudara. Mendingan jangan jadi hamba Tuhan. Wah, makanya ini standar ini, saudara, ini luar biasa, saudara. Makanya penting bagi saya untuk menyampaikan. Makanya dengar, saudara, saya mau sampaikan. Perhatikan, saudara. Saudara lihat hari ini ada yang baru nggak? Ada yang berbeda nggak di tempat ini? Coba, ada yang lihat sesuatu yang berbeda nggak? Coba temukan sesuatu yang berbeda. Satu apa? Coba, ada yang bisa jawab? Aku hari ini pakai rompi. Oh, apa? Oh, lagi pakai rompi katanya David. Nggak, maksudnya di ruangan ini ada yang berbeda. Di depan ada perjamuan Tuhan, apalagi kotak persembahan. Jadi dengar baik, saya mau kasih ini, saudara. Jadi kotak persembahan dan kotak perpuluhan mulai hari ini. Dengar baik, saya katakan mulai hari ini kotak persembahan sudah nggak ada di depan. Kotak persembahan ada di depan pintu saja. Dan saya mau sampaikan statement saya. Saya mau katakan statement saya, dengar baik, saya mau katakan. Kalau saudara tidak diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan dari rumah Allah ini, saudara jangan bawa persembahan. Serius saya mau katakan. Kalau saudara merasa tidak diberkati dengan firman Tuhan yang dilepaskan dari rumah Allah ini, saudara, jangan beri persembahan. Jangan kasih persembahan. Kalau saudara merasa tidak diberkati dengan firman Tuhan. Ini statement saya, saudara. Ingat, tanggal 2 November tahun 2025. Statement Bapak Gembala. Jadi mulai hari ini persembahan sudah tidak ada di depan lagi. Persembahan taruh di depan pintu. Yang kedua, bilang yang kedua. Kalau saudara merasa saudara ada di tempat ini tidak ada perubahan sama sekali, saudara ada di sini tidak bertumbuh, saudara bergereja di sini, saudara tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, jangan kembalikan milik Tuhan. Haram bagi saya mau bilang haram bagi saya, karena saya hamba Tuhan, bukan hamba uang. Kalau saudara nggak merasa perubahan, saudara nggak mengalami, saudara nggak diberkati, saudara, lewat firman Tuhan yang disampaikan, jangan kasih persembahan, jangan kembalikan milik Tuhan, saudara. Saudara, oh Bapak Gembala, saya udah gereja, tapi kayaknya nggak, masih begini aja. Udah, nggak usah kasih persembahan. Nggak, karena saudara nggak mengalami perubahan, nggak usah saudara kembalikan milik Tuhan. Karena saudara nggak mengalami perubahan, saudara, hidup tetap susah, hidup melarat, morat-marit. Firman sudah luar biasa saudara terima, tapi kehidupan saudara nggak usah, saudara, nggak usah bawa milik Tuhan. Tetapi saya mau katakan saudara begini, kalau di tempat ini saudara diubahkan oleh Tuhan, kalau di tempat ini firman yang sudah dilepaskan, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, berdosa saudara kalau tidak membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau saudara merasa kehidupan saudara sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami peningkatan dalam kehidupan saudara, baik secara pribadi, keluarga, tapi saudara nggak mengembalikan milik Tuhan, tidak memberikan persepuluhan, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Karena saya mau katakan bahwa seperti apa yang saya sampaikan pada hari Rabu, hari Jumat, persepuluhan itu bukan bicara tentang nominalnya,
Tetapi persepuluhan itu bicara honor, hormat kita kepada Tuhan. Yes. Katakan amin. Jadi dengar baik statement saya. Kalau saudara nggak diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saudara nggak diberkati lewat firman yang dilepaskan dari rumah Allah ini, jangan beri persembahan saudara. Kalau saudara nggak mengalami peningkatan dalam kehidupan saudara, hidup saudara nggak diberkati Tuhan, saudara merasa nggak diberkati oleh Tuhan, jangan kembalikan milik Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah mengalami semuanya dan saudara nggak beri persembahan, saudara nggak mengembalikan milik Tuhan, saudara berdosa kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara diberkati Tuhan, wah, ada contoh firman Tuhan ini, 10 orang kusta. Saudara ingat ceritanya? Waktu Yesus bertemu dengan 10 orang kusta ini, saudara, apa yang mereka minta? Agar supaya mereka mengalami perubahan. Apa yang Yesus berikan kepada mereka? Mujizat. Apa? Firman. Yes. Amin. Amen. Firman dilepaskan. Yesus gak kasih mujizat, tapi Yesus kasih firman. Ya. Yesus lepaskan firman. Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Saya bertanya, imam-imam ada di mana? Di bait Allah, di rumah Allah. Nah, waktu mereka berjalan, waktu mereka sedang berjalan, perjalanan mereka, waktu mereka berjalan, mereka mengalami apa namanya? Perubahan. Orang kusta kan itu kan apa namanya? Apa ya? Kalau sekarang kusta boleh disamakan seperti apa sih? Ya lebih dari cacar, saudara. Karena orang kusta itu bukan cuma, kalau cacar kan cuma totol-totol, binti-binti. Ini memang benar-benar terlupa, saudara, beranak. Tapi firman Tuhan, waktu mereka berjalan, dengar baik, waktu mereka sedang berjalanan, maka perubahan terjadi dalam kehidupan mereka. Mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Waktu Yesus bilang melepaskan firman, Yesus nggak bilang mereka sembuh, benar? Tapi Yesus bilang pergilah kepada imam-imam. Mereka disuruh ke bait Allah. Di mana? Rumah Tuhan. Amin. Firman dilepaskan, saudara. Makanya saudara, ketika firman dilepaskan, wah, saudara diberkati Tuhan. Lihat, waktu mereka sedang dalam perjalanan, mereka mengalami mujizat, benar? Mereka mengalami kesembuhan, benar? Mereka mengalami perubahan dalam kehidupan mereka, benar? Tapi saya mau tanya, yang kembali berapa? 1. Dia kembali. Dia menunjukkan hormatnya kepada Tuhan. Perubahan terjadi ketika perjalanan bicara tentang apa? Proses, saudara. Mungkin hari ini kau sedang diproses, tapi pegang terus firman yang kau terima dari rumah Allah. Mungkin kau sedang dalam perjalanan, mungkin kau sedang dalam bekerja, pegang terus firman yang kau terima dari rumah Allah. Firman itu yang akan berproses, saudara, sehingga saudara mengalami perubahan dalam hidup. Bahkan engkau mengalami mujizat dari Tuhan. Katakan yes. Tapi ketika engkau sudah diubahkan oleh Tuhan, tahu, honor, hormat, dia datang kepada Yesus. Yesus berkata apa? Iman telah menyelamatkan engkau. Hormat yang kita bawa di rumah Tuhan, hormat yang kita bawa kepada Tuhan, itu adalah tanda bukti kita beriman. Haleluya. Makanya kalau kau beriman, wah, dahsyat, saudara. Kehidupan saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Yesus bilang, pergilah kepada imam-imam, tunjukkan dirimu. Nah, imam-imam kan ada di bait Allah. Bait Allah adalah tempat untuk apa? Rumah Allah. Tadi saya katakan, rumah Allah tempat engkau dibersihkan, tempat engkau
pola tempat engkau di mana? Di sana. Diajar, dididik, saudara. Dan di sana Tuhan menyuruh. Kenapa? Karena Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita. Amin. Di rumah Allah Tuhan ingin memperbaiki kehidupan saudara. Kenapa? Karena saudara terlalu banyak di luar sana. Makanya saudara harus datang ke rumah Allah supaya saudara diperbaiki kehidupan saudara. Gaya hidup saudara diperbaiki oleh Tuhan. Katakan amin. Karena sudah terlalu banyak pengaruh dunia dalam hidup saudara. Makanya saudara harus kembali ke rumah Allah supaya saudara diperbaiki. Kedaginganmu dibersihkan di mana? Bukan di tempat lain. Kedagingan saudara dibersihkan di rumah Allah, dikikis. Engkau dihancurkan, diremukkan di rumah Allah. Tetapi selalu dibeban di rumah Allah juga. Amin. Supaya apa saudara? Melalui rumahnya kita dibangun, dibentuk, di-cleansing oleh Tuhan supaya hidupmu semakin berkenan, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Waktu Yesus bilang apa? Sembuh. Apakah sudah langsung sembuh? Enggak, saudara. Mereka nanti alami kesembuhan kan waktu mereka dalam perjalanan tadi. Katakan amin. Perjalanan bicara apa tadi? Proses. Bilang perjalanan itu bicara proses. Proses Tuhan terjadi dalam hidup saudara, dalam perjalanan saudara saat ini. Saudara, sekarang saudara sedang menjalani kehidupan ini, saudara sedang diproses oleh Tuhan. Waktu saudara diproses oleh Tuhan dalam perjalanan itu, sampai akhirnya mereka mengalami perubahan dan mereka disembuhkan. Mereka mengalami kesembuhan, mengalami perubahan. Waktu di mana? Dalam proses tadi, dalam perjalanan. Jadi saudara dengar baik, saudara. Firman Tuhan di sini, firman Tuhan dari rumah Allah ini, mungkin saat ini waktu engkau dengar, waktu firman dilepaskan, engkau belum mengalami perubahan. Nah langsung waktu firman dilepaskan, engkau belum langsung berubah kan? Ada proses yang harus kau jalani. Proses perjalanan kehidupan yang akan engkau jalani, engkau lewati. Tetapi percayalah saudara, ada satu statement biasanya kita suka dengar, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi proses yang kau terima dari rumah Allah ini saudara, hasilnya akan kelihatan nanti. Kalau engkau benar-benar diproses dari rumah Allah, hasilnya pasti luar biasa. Tapi kalau engkau tidak menjadi luar biasa di luar sana, nanti engkau benar-benar tidak diproses di rumah Allah. Makanya saya selalu katakan, engkau harus benar-benar diproses di rumah Allah. Supaya apa saudara? Dimanapun saudara berada, saudara akan mengalami perubahan dan mujizat-mujizat terjadi atas kehidupan saudara. Katakan amin. Saya rindu saudara, saya rindu, ini kerinduan saya. Saya rindu semua anak-anak rohani mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupan. Sama seperti kami mengalami perubahan. Saya rindu saudara juga mengalami perubahan. Tahu datang kembali kepada Tuhan untuk apa? Memberi hormat. Bisa bilang amin? Amin. Jadi saudara makan firman saudara, wah saudara makan, dengar baik saudara. Banyak orang Kristen di luar sana, pemahaman mereka tentang memberi persepuluhan, bahkan mungkin saudara yang ada di tempat ini, pemahaman saudara tentang memberi persepuluhan supaya apa? Diberkati. Kemarin saya sempat sampaikan lewat ibadah tengah minggu. Persepuluhan 10%. Saudara beri sedikit, tapi saudara ingin dapat banyak. Ini konsep saudara. Saudara, ini wah, lebih-lebih dari orang Tionghoa saudara. Cari untung kayak Yahudi saudara. Tapi kita harus kembali. Perpuluhan itu bukan bicara tentang bagaimana kita memberi sedikit dan mendapatkan banyak, no. Tapi perpuluhan itu berbicara tentang honor, hormat kita kepada Tuhan. Makanya saya bilang, kalau saudara diubahkan, saudara merasa saudara hidup, saudara diberkati oleh Tuhan lewat rumah Allah,
tapi saudara nggak memberikan persembahan, saudara berdosa kepada Tuhan. Jadi bukan lagi bicara, oh nanti binatang, kan biasanya hamba Tuhan kalau khotbah, kapan nanti saya bilang, kalau khotbah perpuluhan, biasanya gembala paling takut kalau bicara khotbah perpuluhan. Tapi saya kan bukan gembala, saya orang tua rohani saudara. Ya. Karena saya mau mengajar saudara. Biasanya pendeta-pendeta kalau seandainya mau khotbah perpuluhan, dia suruh pendeta lain khotbah titipan. Nanti khotbah perpuluhan ya. Di sini nggak ada khotbah titipan, saudara. Semua khotbah itu adalah firman yang dilepaskan dari rumah Allah. Lewat impresi dari Roh Kudus, lewat revelation dari Roh Kudus, lewat penyingkapan. Makanya rahasia-rahasia yang berabad-abad itu dibukakan bagi saudara, dan bukan di tempat lain, melalui rumah Allah. Haleluya. Jadi konsep saudara memberi perpuluhan, saudara harus ganti. Memberi sedikit supaya saya mendapat banyak. Saya pernah bilang saudara, saya dan Ibu Gembala hari ini kami memberi bukan lagi persepuluhan. Karena kalau mau bilang persepuluhan, saudara, ya saudara sadar sendiri, saudara yang memberi perpuluhan dan tidak. Tapi kami memberi lebih daripada itu, karena kami tahu hidup kami, saudara, kami hormat kepada Tuhan. Bukan karena apa yang tersedia di meja, bukan, tapi karena kehidupan kami yang mengalami perubahan. Haleluya. Kehidupan kami yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau zaman dulu, saya masih ingat zamannya warta jemaat, masih suka dibikin. Dulu Ibu Gembala saya suruh tulis siapa yang kasih perpuluhan. Bukan cuma di warta, tampilkan. Oh, keluarga ini. Tapi itu pola lama. Bukan lagi situ, saudara. Jadi saya ingin mengganti pola yang baru dalam hidup saudara. Jadi memberi, saudara, bukan karena saudara memberi sedikit dan kemudian ingin menerima banyak dari Tuhan, tetapi karena saudara honor, hormat kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi firman luar biasa, saudara. Firman Tuhan ingin agar supaya kehidupan kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Sebenarnya tapi nggak apa-apa, kita coba lihat, saudara. Maliaki 3 ayat 10. Karena saya sudah singgung hal ini, saya selesaikan, saudara. Maliaki 3 ayat 10. Kita baca, saudara. Ayat ini penting, saudara, supaya saudara memahami pemahaman yang luar biasa. Ayat 10. Bawalah, perhatikan, baca sama-sama, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Perhatikan ayat ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan, seluruh, bukan setengah. Bilang kiri kanan, bukan setengah-setengah. Jadi seluruh persembahan persepuluhan. Ini luar biasa, saudara. Kalau engkau sudah mengalami perubahan di tempat ini, saudara, honor kita, hormat kita kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Katakan amin. Saudara, kitab Maliaki ini kan kitab terakhir. Sedangkan kalau bicara perpuluhan, itu bicara dari kisah Abraham, dari kitab Kejadian, saudara. Kurang lebih, saudara. Kurang lebih. Tepatnya saya belum terlalu ini, tetapi kurang lebih jarak, saudara, antara Abraham dan Maliaki, kitab Maliaki itu kurang lebih 1500 tahun. Jadi kalau bicara tentang perpuluhan, saudara,
Orang Israel ini kan sudah lama mereka diajar. Benar saudara? Kan mereka sudah lama jadi umat kepunyaan Tuhan. Mereka kan sudah lama diajar. Saudara, salah satu yang membuat kenapa mereka kemudian akhirnya dibuang ke Babel, karena mereka tak taat. Salah satu yang mereka nggak tahu masalah mengembalikan milik Tuhan. Makanya mereka dibuang 70 tahun, saudara. Ini luar biasa, saudara. Saya rindu supaya kehidupan saudara jangan sampai akhirnya dibuang oleh Tuhan. Jadi ada jarak yang panjang, saudara, 1500 tahun. Jadi ini sudah diajarkan, saudara. Sudah lama diajarkan. Jadi wajar kalau mereka disampaikan, saudara, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Karena mereka sudah diajar lama. Bawa kemana? Nah ini, bawa ke dalam rumah pembendaraan. Supaya apa? Ada persediaan makan. Dengar baik. Persediaan makan yang dicatat di sini bukan makanan roti, makanan, tapi bicara tentang apa? Supaya ada suplai makanan roh untuk roh saudara. Katakan amin. Supaya ada makanan untuk apa? Manusia roh saudara. Jadi bukan bicara tentang makanan, makanan yang macam-macam itu, saudara, yang saudara kenal. Jadi persediaan makanan apa? Persediaan makanan buat roh saudara. Jadi dengar baik, perhatikan saudara. Kalau orang tahu memberi hormat, dia akan mendapatkan makanan yang banyak. Makanan firman Tuhan. Katakan amin. Untuk rohnya saudara. Makanya saya katakan kalau saudara tidak diberkati, tidak mengalami pertumbuhan, ini statement saya. Saudara tidak diberkati di tempat ini, jangan bawa milik Tuhan persepuluhan. Jangan berikan persembahan. Lebih baik saudara berikan kepada orang tua saudara, keluarga saudara, fakir miskin, anak-anak yatim piatu, janda-janda. Nah, itu lebih berguna. Itu saudara, daripada saudara habiskan untuk hal-hal yang tak berguna. Tapi kalau saudara sudah makan di tempat ini, saudara sudah menerima firman yang dilepaskan dari rumah Allah, saudara sudah merasa diberkati, saudara mengalami perubahan hidup, saudara berdosa kalau saudara tidak amal, hormat kepada Tuhan. Dan ini luar biasa. Dan saya rindu anak-anak rohani, engkau harus hormat kepada Tuhan. Makanya Bu Gembala, nanti persembahan tinggal taruh di situ. Contoh saudara, saya kemarin kasih contoh di ibadah tengah minggu. Ada orang makan di rumah makan. Saudara tinggal mau pilih, mau makanan yang dibayar dulu atau sesudah makan baru bayar. Kan saudara menjadi kenyang, saudara. Tapi itu cuma contoh saja. Tetapi ini bicara tentang rumah Allah. Saudara hormat kepada Tuhan. Katakan amin. Supaya apa? Saya ini begini ya saudara. Ini luar biasa. Ini kesaksian saya. Kami ketika dengar firman Tuhan ini, hati kami bergelora. Bahkan waktu orang tua rohani menyampaikan ini, tahu nggak ini disampaikan kapan? Tahun lalu. Dan yang menerima impresi itu Ibu Gembala. Tapi saya belum mengerti, saya belum paham, saya belum tahu gimana cara mengeksekusinya. Akhirnya kami makan terus firman dari orang tua rohani. Dan ketika saya mengerti, ternyata perpuluhan itu bukan hanya bicara tentang memberi sedikit dan kemudian menerima banyak, tapi bicara tentang hormat. Dan ketika kita sudah tahu apa itu bicara tentang hormat kepada Tuhan, masuk kepada dimensi firman kerajaan, dimensi kerajaan Allah, di mana tidak ada kekhawatiran lagi, saudara. Amin. Akhirnya saya menyadari, kenapa saya mesti khawatir? Kehidupan saya kan ada dalam tangan Tuhan.
Jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Hidup saya hamba Tuhan. Saya pertegas lagi saudara, pertajam lagi. Panggilan saya adalah hamba Tuhan. Artinya Tuhan yang menjadi Tuhan saya. Yes. Kalau Tuhan yang jadi Tuhan saya, nggak mungkin dia akan biarkan saya kelaparan. Ya. Dia pasti akan pelihara hidup saya. Yes. Dan itu terbukti saudara. Kami menerima firman bergelora, berkobar-kobar. Ih, luar biasa. Tadi pagi sebelum saudara datang ke gereja, datang grade, bawa berkat. Saya bilang, oh sekarang canggih ya, sudah bukan burung gagak yang bawa, grade yang bawa. Bukan jemaat, Ya. tapi orang lain. Dia mungkin hanya diberkati lewat apa? Postingan saya. Cuma diberkati lewat apa? Status saya. Tapi kemudian dia, wah tangkap firman ini saudara. Dia bukan cuma buat saya, buat anak-anak saya. Ibu gembala bilang, ayah makin fix, pemeliharaan Tuhan nyata, real, bukan cerita, tapi ini nyata. Tadi saudara, ya karena ibu gembala tadi turun duluan, saya tadi disuruh tugas ibu gembala, kamu goreng itu apa namanya, ayam dari Pak Odri. Pak Odri bawa ayam dan ikan. Wah, saya bilang ini pemeliharaan Tuhan luar biasa saudara. Habis saya goreng, mau makan saya lupa saudara. Kalau mau ngambil nasi lagi kayaknya nggak keburu nanti. Saya suruh saudara datang 8:30, minimal saya sebelum 8:30 sudah mesti ada. Tiba-tiba datang kucuk-kucuk Alika, ayah ini dari kakak Marlina buat sarapan ayah. Wih, sudah ada martabak atau apa itu? Saya bingung. Apa namanya? Roti bakar tapi bentuknya udah kayak martabak sudah. Wah, sudah tersedia semua. Ya. Saya bilang, waktu saya mau menyampaikan firman ini, Tuhan membuktikan pemeliharaan Tuhan. Yes. Amin. Jadi fix, nggak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Makanya orang dunia bilang, kalau khawatir apa yang hendak kau makan, apa yang kau minum. Orang khawatir itu normal katanya, itu biasa. Tapi firman kerajaan mengajarkan kita, Yes. No. kekhawatiran itu tidak normal bagi kita. Makanya saudara harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah, supaya saudara tak khawatir lagi akan kehidupan saudara. Yes. Amen. Kalau hari-hari ini saudara masih khawatir akan apa yang kau makan, apa yang akan kau minum, apa yang akan kau pakai, saudara harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Apa itu? Tidak khawatir lagi. Ya. Matius pasal 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir. Ayat 33. Supaya kita tidak khawatir, carilah dahulu apa yang kita mau cari, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya rindu apa yang kami alami, saudara alami juga. Yes. Amin. Warisan yang kami alami, saudara alami juga. Supaya apa? Pasal yang ke-32, ayat 32 berkata, jangan kita menjadi bangsa-bangsa yang Tidak mengenal Allah. Dengar baik. Manusia, dunia berkata khawatir itu manusiawi, wajar, normal. Tapi Tuhan bilang orang yang khawatir, dia disamakan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Makanya kalau engkau masih hidup dalam kekhawatiran hari ini, ibadahmu sia-sia. Ya. Karena kau disamakan sama seperti orang yang gak kenal Allah. Apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah apa saudara? Mereka melakukan kejahatan. Orang yang gak mengenal Allah, pembunuh, gak melakukan hukum Tuhan. Jadi engkau disamakan seperti orang yang demikian. Makanya saya gak mau saudara disamakan seperti itu saudara. Makanya kekhawatiran harus hilang dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Lepaskan kekhawatiran itu. Kenapa? Kembali lagi firman Tuhan yang tadi kita baca di bagian yang pertama.
Karena saya dan saudara sudah diberikan kunci oleh Tuhan. Yes. Amin. Amin. Dikatakan di sana, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kalau kita sudah pegang kunci dan kehidupan kita sudah didewasakan melalui rumah Allah dan lewat orangnya yang sudah mendapatkan approval dari Tuhan, orangnya Tuhan yang menyuarakan, melepaskan firman kerajaan. Saya percaya saudara, kehidupan saudara, engkau akan memiliki kehidupan yang tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Sehingga engkau tidak disamakan seperti orang yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi engkau tahu siapa Allahmu. Yes. Di ayat selanjutnya tadi, ayat yang ke-32 bagian B berkata, Bapamu tahu apa yang kebutuhan saudara. Amin. Amin. Semua keperluan saudara, kebutuhan saudara, Bapamu yang di surga tahu. Oh, yes. Tapi engkau harus kenal dia. Amin. Cari dia. Cari dia. Ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Semua itu akan ditambahkan kepada saudara. Sebenarnya saya nggak mau masuk di sini saudara. Saya bicara tentang kunci kerajaan surga. Tapi saya percaya lewat poin yang pertama ini, biarlah kehidupan saudara terus dibangun di rumah Allah. Katakan amin. Saya rindu kehidupan saudara agar supaya setiap apa yang diberikan oleh Tuhan tidak ada yang ditunda, tidak ada penundaan yang terjadi dalam hidup saudara. Katakan yes. Tapi biarlah semakin tergenapi, semakin tergenapi. Amin. Akan itu akan hilang menjadi sudah saya terima. Yes. Katakan amin. Amin. Jadi kamu bukan akan menerima, tetapi saya sudah terima kunci kerajaan Allah, kunci kerajaan sorga. Artinya semua apa yang Bapa punya menjadi milik saudara. Amin. Asalkan saudara mengenal siapa dia, saudara tahu siapa dia, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup saudara. Amin. Dan jangan lupa, ketika hidup saudara sudah diubahkan oleh Tuhan, saudara sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, saudara harus honor kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.